Kali ini kita akan sedikit membahas tentang dasar lighting atau pencahayaan pada video. Tapi sebelum kita mulai, bumper dulu. Selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin, dan seperti biasa gue harus kenalin dulu kalau di channel ini kita biasa membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi dan juga proses produksi konten kreatif. So kalau kalian tertarik dengan konten seperti itu, gak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar gak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Nah, karena banyak yang request ke gue buat bikin video yang bersifat edukasi lagi, akhirnya di video ini gue memutuskan untuk membahas dasar dari lighting video lagi. Tadi gue agak muncrat ya, tapi nggak tahu. Lanjut. Kenapa gue bilang lagi? Jadi bertahun-tahun yang lalu gue pernah bahas topik ini, tapi karena videonya udah tenggelam dan kayaknya udah nggak menarik, jadi ya kita bahas lagi. Dan pastinya gue harap bisa jadi wawasan tambahan buat kalian-kalian yang mungkin lagi stay di rumah aja, dan mungkin waktu kita bahas dulu belum ikutan, maksudnya belum subscribe channel ini. By the way, di sini gue share yang gue tahu dan memang gue praktekin aja ya. Jadi kalau ada yang kurang silahkan tambahin di kolom komentar, atau kalau ada yang salah silahkan dikoreksi juga. Oke, jadi pertama gue mau bahas soal sumber cahayanya dulu. Pada dasarnya lighting pada video itu utamanya berasal dari dua sumber cahaya. Yang pertama disebut dengan natural light, dimana sesuai dengan namanya dia adalah cahaya yang ada secara alami atau sumbernya itu alami. Kayak dari cahaya matahari, atau kalau kalian shoot indoor itu di siang hari bakal ada natural light dari arah jendela. Dan gue sendiri sekarang sering banget pakai natural light, terutama saat shoot siang hari. Tujuannya ya biar dapat cahaya yang proper tanpa harus ribet setup lighting. Tapi ada sedikit note, kalau kalian pakai natural light dari matahari, sebisa mungkin jangan sampai kesorot langsung dari mataharinya. Karena nantinya karakter cahaya bakal jadi hard light dan bakal menyebabkan hard shadow pada objek kita. Yang gue pribadi merasa itu kurang enak buat dilihat. Usahakan mungkin shoot pas mataharinya ketutup awan, atau kalian berada di bawah bayangan, atau yang paling aman kalau mataharinya lagi terik, kalian shoot di dalam ruangan dengan jendela, karena kalian gak akan kena direct light dari mataharinya. Sebenarnya banyak cara sih buat ngakalin hard light tersebut, kayak pakai diffuser atau bouncer. Tapi karena gue jarang pakai dan biasanya butuh kru tambahan, jadi gue nggak bahas itu dulu. Paling tips dari gue kalau kalian pakai natural light, kayak misalkan dari jendela, gue pribadi suka ngambil gambar dengan posisi agak menyerong dari sumber cahaya. Karena biasanya akan menciptakan kontras yang menarik pada wajah kita. Jadi nggak flat dan terkesan memiliki dimensi. Bahkan di contoh gue yang ini, pas review Ricoh GR3 di sebuah cafe, elemen natural light yang ada di scene ini itu komplit banget. Gua agak serong sehingga menciptakan bagian yang terang dan agak gelap dari muka gua, tapi masih memiliki kontras yang gak terlalu ekstrim. Dan bahkan ada kicker light dari jendela-jendela belakang yang membuat objek alias gua memiliki dimensi yang lebih terpisah dari backgroundnya. Dan buat yang belum paham soal kicker light itu sendiri, gue bakal jelasin lagi nanti sambil video ini berjalan. So ikutin terus. Selanjutnya sumber cahaya yang kedua adalah artificial light atau cahaya buatan, atau simpelnya sih pakai gear video lighting. Nah, ini adalah cahaya yang paling bersahabat menurut gue karena sangat fleksibel untuk diatur. Cuman biasanya kurang bersahabat itu sama dompet. Karena tidak seperti natural light yang gratis, di sini kalian perlu spend uang untuk beli atau sewa alat. Tapi kalau kalian budgetnya kecil, mungkin bisa juga cari referensi DIY di YouTube, karena itu juga yang dulu ST Media lakukan. Nah, dalam penggunaan lighting sendiri, gue biasanya berpaku pada konsep dasar 3-point lighting, atau hukum menggunakan 3 sumber cahaya. Dan 3 cahaya yang dimaksud ini adalah key light, V-light, dan juga kicker light. Dimana key light sendiri adalah sumber cahaya utama dari scene kita, dan biasanya dia menyinari sebagian besar dari objek kita. Dan penempatannya pun biasanya agak menyerong untuk memberikan kontras pada wajah objek kita. Untuk key light gue biasanya pakai softbox biar cahayanya nggak terlalu keras, dan untuk tipe lighting sendiri sebenarnya bebas. Yang penting cukup soft dan punya intensitas yang cukup besar. Emang sih sekarang gue pakai lighting yang agak pricey. Tapi dulu versi low budgetnya gue pernah pakai lamp holder yang dipasangin 4 buah lamp LED dan dimasukkan ke dalam softbox. Atau sebenarnya gue juga pernah pakai lamp holder yang satu doang, dan disitu ada holder untuk payung, dan itu menghasilkan cahaya yang lumayan soft, dan kita bisa pakai LED
LED yang 18 watt biar intensitasnya cukup besar. Intinya sih kalian coba cari-cari aja lighting yang pas di toko kamera atau online dan sesuaikan dengan kemampuan budget kalian. Lalu selanjutnya adalah V-Light. Nah, V-Light ini perannya adalah mengisi bagian kontras dari key light yang dirasa terlalu gelap. Intensitas yang digunakan juga biasanya nggak terlalu tinggi mengingat dia hanya mengisi bagian gelap dari si key light aja. Bagian yang diisi pun itu lebih baik masih agak lebih gelap dibandingkan sisi terangnya agar memberikan efek depth atau kedalaman yang cukup menarik. Bahkan sebenarnya banyak juga yang mempraktikkan V-Light ini tanpa sebuah lighting gear yang proper. Biasanya cukup memantulkan cahaya dari key light dengan bahan berwarna putih aja. Biasanya udah bisa buat mengisi V-Light. Nah, selanjutnya adalah kicker light atau biasa disebut juga dengan hair light atau backlight. Terserah kalian mau menyebutnya apa, dan ini adalah cahaya yang berperan untuk memisahkan dimensi antara objek dan juga background. Dia biasanya diletakkan di sisi belakang untuk menciptakan efek halo pada objek video kita. Kalau kalian nggak tahu nih efek halo nih, yang kayak cahaya-cahaya nempel di objek sedikit doang dari belakang. Dan gue pribadi biasanya memang menggunakan lampu warna kayak gini untuk hair light atau backlight atau kicker light, karena mendukung environment dari si background itu sendiri. Kayak sekarang nih kalian bisa lihat efek halo gua atau kicker light gua di sini adalah warna biru karena background gua juga warna biru yang sebelah sini. Nah, buat si kicker light ini menurut gua pribadi nggak masalah juga kalau dia diletakkan di dalam video kalian atau di scene kalian. Karena kalau misalkan dia ada di dalam scene, misalkan gua taruh lightingnya di belakang gua ngadep ke depan, itu dia jadi masuk ke dalam practical light atau cahaya yang sumbernya itu kelihatan oleh audiens. Jadi ya tergantung selera masing-masing sih, tapi itu banyak juga dipakai oleh para konten kreator. Jadi itu dia dasar pencahayaan pada video yang sering banget gua pakai untuk produksi video ST Media. Kalau mau hemat, syutinglah siang dengan memanfaatkan natural light dengan tips yang udah gua kasih tadi. Dan kalau kalian udah pakai gear lighting, coba terapkan dasar 3-point lighting barusan sebagai acuan awal. Nanti juga kedepannya kalian bisa bereksperimen dengan lighting-lighting yang lebih gokil, tapi memang konsep 3-point light ini adalah acuan yang paling sering digunakan dalam produksi gua, dan gua rasa juga banyak digunakan oleh para konten kreator lain. Oke, paling segitu aja untuk video kali ini. Semoga bisa jadi wawasan tambahan buat kalian. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, gak perlu ragu, taruh aja di kolom komentar. Dan kayak biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel ST Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Stay safe semuanya, stay at home gitu kan, tapi jangan lupa untuk produktif. Oh ya, ini video lomba masih ada nggak ya? Coba kalian cek, harusnya masih ada lomba foto dan video, jadi kalian juga bisa berkontribusi di sana biar nggak gabut juga kalau lagi self isolation atau social distancing. Dan ya, paling itu aja. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska. Jangan lupa untuk berkarya.